Sugeng Desnia Fajarwati. Untuk pertanyaan yang pertama, jawaban pertanyaan mengenai metode individual sistem berikut. Apa pengertian individual sistem? Pendekatan yang dilakukan sesuai dengan keadaan masing-masing anak. Kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Agar semangat belajar semakin hari semakin menggelora serta memfasilitasi memberikan kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai dengan kemampuan anak. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap, small step system, karena tidak mungkin bertahap jika proses belajarnya dilakukan secara klasik. Yang keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Motivator berperan memberikan motivasi dan apresiasi kepada anak agar semangat belajarnya semakin hari semakin menggelora. Apa perbedaan antara metode individual system dengan classic system? Individual system, pada saat yang sama, setiap anak mendapatkan materi yang berbeda sesuai kemampuan dan kemauan anak. Jika classic system, semuanya anak saat mendapatkan materi yang sama. Yang keenam, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Motivator harus mempelajari dan mengenal karakter setiap anak didiknya agar dapat melakukan pendekatan secara sesuai dengan karakter masing-masing anak. Yang ketujuh, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Pembelajaran menjadi menyenangkan karena jika anak senang maka anak belajar tidak akan merasa terpaksa dan terbebani. Yang kedelapan, apa dampak yang terjadi bila pendekatan dilakukan secara classic system? Anak akan merasa terbebani jika semua anak mendapatkan materi yang sama. Poin B, jawaban pertanyaan mengenai metode variation skill berikut ini. Apa pengertian variation skill? Adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator adalah memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar yang meliputi. Yang kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasi? Karena anak mempunyai rentang konsentrasi yang pendek, mudah teralihkan dan cepat bosan pada suatu kegiatan. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Adalah agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik, semakin senang dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Yang keempat, sebutkan 3 aspek belajar. Ada aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Yang kelima, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Yaitu kegiatan yang berkaitan dengan kerja otak atau kecerdasan, seperti kegiatan membaca dan berhitung. Kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Yaitu kegiatan yang berkaitan dengan hati dan perasaan berupa suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, seperti kegiatan bernyanyi, berdialog, berdongeng, dan bercerita. Kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Yaitu kegiatan fisik yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh. Psikomotorik dibagi menjadi 2, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Untuk poin yang C, jawablah pertanyaan mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan berikut ini. Apa yang dimaksud dengan the law of effect? Hukum akibat adalah ketika kita melakukan suatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya akan diulang. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exercise? Hukum latihan adalah ketika suatu kegiatan yang terus diulang,
maka akan berdampak mampu. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan the law of readiness, hukum kesiapan? Adalah ketika seorang semakin mampu maka semakin siap dan terampil, serta proses pun akan semakin menyenangkan. Dampaknya akan menumbuhkan minat belajar yang menggelora atau minat kuadrat dalam diri orang tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.